Jadi yang pertama, teorema Liouville. Oke. Kemudian yang kedua, jadi teorema Liouville ini buktinya diberikan di pertemuan sebelumnya. Kita akan coba melihat salah satu penggunaannya dan juga melihat variasinya misalkan dari teorema Liouville ini. Dan juga teorema dasar aljabar nantinya. Teorema dasar aljabar. Okay. Dan prinsip modulus maksimum. Okay. Modulus maksimum. Okay. Jadi tiga hal ini. Yang pertama dari teorema Liouville, okay. Pernyataan atau dari teorema Liouville ini apa? Jadi teorema Liouville jika f adalah fungsi yang analitik pada bidang kompleks atau fungsi yang entire. Jadi jika f analitik pada bidang kompleks dan terbatas pada bidang kompleks C, maka f adalah fungsi konstan. Adalah fungsi konstan. Idenya bagaimana? Ide bukti teorema ini yang diberikan di pertemuan yang lalu, yakni Anda ambil sebarang Z0, okay. Kemudian buat suatu lingkaran yang berpusat di Z0 dan berjari-jari R, okay. Sehingga punya lintasan CR itu. Asumsikan lintasannya berorientasi positif. Kemudian Anda bisa mengaitkan antara nilai F di Z0 dengan integral apa? Atas CR fungsi FZ dibagi Z min Z0 kuadrat. Seperti itu idenya. Maaf, jadi turunannya. Persisnya turunan dari F aksen Z0 ya. F aksen Z0 sama dengan integral atas CR FZ dibagi Z min Z0 kuadrat dz. Okay. Kemudian Anda gunakan informasi tadi bahwa F itu adalah terbatas, artinya apa? Terdapat bilangan M positif, sedemikian hingga modulus dari FZ lebih kecil sama dengan M. Okay. Kemudian Anda tahu bahwa modulus dari Z min Z0 kuadrat adalah jari-jari lingkaran tadi, yakni R kuadrat misalkan. Jadi batas atas integrannya adalah M dibagi R kuadrat. M dibagi R kuadrat, sehingga berdasarkan batas atas modulus untuk integral fungsi kompleks, Anda punya batas atasnya adalah M per R kuadrat dikali 2πR, yakni M dikali 2π kali M dibagi R. Jadi ketika R-nya menuju tangga, maka nilainya akan menuju 0. Artinya Anda punya bahwa modulus F aksen Z0 itu sama dengan 0. Oke, dan pemilihan Z0-nya ini sebarang. Pemilihan Z0-nya ini sebarang. Jadi artinya F aksen Z0 sama dengan 0 untuk semua Z0 di bidang kompleks. Jadi artinya fungsi turunannya identik dengan 0. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa F adalah fungsi konstan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa F adalah fungsi konstan. Oke.
Baik. Nah, kita akan coba melihat beberapa penggunaan dari teorema Liouville ini sebelum membahas teorema dasar aljabar. Khususnya jika kita untuk kasus-kasus tertentu, intinya adalah ketika kita akan menunjukkan bahwa suatu fungsi itu konstan, rutenya menggunakan teorema Liouville ini. Pertama, melalui fungsi yang ini ya, yang analitik dan terbatas, maka fungsi tersebut adalah fungsi konstan. Oke, jadi contoh, saya gunakan latihan dari buku, misalnya contoh di sini. Misalkan fungsi f analitik pada seluruh bidang kompleks atau entire. Oke. Nah, sekarang asumsikan yang terbatas itu bukan f-nya. Dan asumsikan bahwa bagian real dari f ini yang terbatas di atas. Jadi artinya UXY sama dengan bagian real dari FZ. Ini asumsikan terbatas di atas. Katakan terbatas di atas oleh U0. Okay. Tentu arti terbatas di atas oleh U0 artinya ya terdapat U0 ini sehingga nilai mutlak real FZ lebih kecil sama dengan bukan nilai mutlak UXY ini atau real FZ, Z-nya ditulis sama dengan X tambah Y, ini lebih kecil sama dengan U0. Ya, untuk semua Z atau untuk semua X, Y pada bidang. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa ini hanya dapat terjadi ketika UXY adalah fungsi konstan. Bahwa UXY adalah fungsi konstan. Oke, adalah fungsi konstan. Tunjukkan ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana cara menunjukkan ini adalah fungsi konstan. Oke. Nah, jadi kita akan coba konstruksi suatu fungsi yang analitik dan yang terbatas. Okay. Setidaknya kita harus mengkonstruksi fungsi yang memenuhi paling tidak asumsi dari teorema Liouville. Okay. Asumsi dari teorema Liouville. Okay, bahwa ada fungsi yang analitik dan terbatas dari informasi ini. Okay. Nah, tentu saja kita tidak bisa menggunakan fungsi f ini langsung karena informasinya hanyalah bagian realnya yang terbatas. Okay. Kita tidak tahu bagian imaginernya terbatas atau tidak. Tentu kalau terbatas ya kita bisa menggunakan teorema Liouville secara langsung. Nah, tapi ada kemungkinan juga bahwa bagian imaginernya tidak terbatas. Okay. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakannya ya. Nah, oke, jadi konstruksi yang digunakan adalah kita misalkan atau kita cari fungsi lain yang mana komposisinya dengan fungsi f masih analitik dan memanfaatkan keterbatasan bagian realnya ini. Memanfaatkan keterbatasan bagian realnya. Oke. Dalam hal ini, jadi jawab dari pertanyaan ini adalah pertama kita misalkan
fungsi baru GZ sama dengan E pangkat FZ. Oke. GZ sama dengan E pangkat FZ. Kemudian karena F analitik pada C, dan kita tahu bahwa fungsi E pangkat Z itu adalah fungsi yang juga analitik, maka G ini juga analitik pada C, atau G ini juga adalah fungsi entire. Maka G analitik pada C. Oke. Nah, kemudian kita ingin menggunakan informasi bagian real dari FZ tadi yang terbatas di atas dengan informasi ini, permisalan fungsi ini. Oke. Nah, jadi yang kita tinjau, kita periksa adalah modulus dari GZ. Jadi artinya untuk semua bilangan kompleks Z, ini berlaku. Kita periksa modulus dari GZ. Oke. Sama dengan, saya tuliskan FZ ini sebagai bagian real dan bagian imaginernya. E pangkat real FZ tambah I imaginer, bagian imaginer dari FZ. Nah, tentu saja E pangkat I imaginary FZ modulusnya berapa? Tentu saja modulusnya sama dengan 1. Sehingga saya akan punya ini E pangkat bagian real dari FZ. Sedangkan bagian real dari FZ lebih kecil sama dengan U0. Dan karena fungsi eksponensial ini adalah fungsi yang monoton naik, maka ini lebih kecil sama dengan E pangkat U0. Jadi kita bisa memilih M sama dengan E pangkat U0, sehingga modulus dari GZ lebih kecil sama dengan M. Ini, nilai M ini. Nah, jadi artinya G adalah fungsi yang terbatas. Oke, pada C. Jadi dengan demikian, G adalah fungsi yang terbatas pada fungsi yang terbatas dan analitik, ya, tentu saja. Oke. Berdasarkan teorema Liouville, kita simpulkan bahwa G adalah fungsi konstan. Oke. Yakni, misalkan GZ sama dengan katakanlah C untuk suatu bilangan kompleks C, dan untuk semua bilangan kompleks Z. Oke. Misalkan G-nya adalah fungsi konstan ini. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi tadi, apa yang ingin ditunjukkan dari pertanyaan tadi? Yang ingin ditunjukkan adalah bagian real dari FZ adalah fungsi konstan. Nah, kita tuliskan kembali tadi GZ tadi sebagai E pangkat FZ. Kemudian perhatikan bagian real dan bagian imaginernya. Okay. Bagian real dan bagian imaginer. Oke. Okay. Jadi GZ-nya apa? E pangkat real Z, real FZ. Okay. Tambah I imaginary FZ. Okay. Ini sama dengan fungsi konstan C.
Nah, kemudian di sini bisa dituliskan menjadi apa ini? Kalau ingin menunjukkan real FZ-nya konstan. Sama dengan apa? Ya, tuliskan dalam koordinat polar. Modulus C pangkat I argumen dari C itu. Oke, jadi artinya dari bagian ini kita tahu bahwa jadi pangkat real FZ ini sama dengan modulus dari C. Atau dengan kata lain, bagian real FZ ini adalah logaritma natural dari modulus C. Oke. Ada pertanyaan? Komentar? Ada pertanyaan atau komentar? Belum ada, Pak. Belum ada? Yovanka, ada pertanyaan Yovanka? Belum ada, Pak. Oke. Kira-kira ada yang salah tidak dengan langkah-langkah terakhir ini? Yovanka? Sebentar, Pak. Masih dilihat. Agnes Indarwati, ada pertanyaan? Agnes Indarwati? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Paling tadi saya bingung sih, Pak, kenapa pangkat I imajiner FZ itu bisa sama dengan 1? Yang mana? Modulusnya? Iya, yang ini, Pak. Ini? G, modulus GZ. Ya. Ya tentu, jadi modulus dari pangkat I theta itu kan ini. Modulus dari cos theta tambah I sin theta. Modulusnya kan akar dari cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Yang mana nilainya ini sama dengan 1. Seperti itu. Seperti itu pertanyaan, Agnes? Iya, Pak. Tinggal ganti theta dengan imaginary FZ. Ya. Tinggal theta diganti dengan imaginary FZ. Oke. Tadi Yovanka ada yang pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada yang salah? Ada. Menurut saya masih benar, tapi sebentar, Pak. Apa ada yang kurang? Tapi menurut saya masih benar, Pak. Theo? Theo? Iya, Pak. Ada yang kurang tepat dari langkah-langkah ini? Theo? Kalau dari yang saya lihat sepertinya saya belum menyadari kalau ada. Saya belum menemukan kesalahannya sih, Pak. Oke. Talia? Diandra? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Belum. Ada yang bermasalah dengan langkah-langkah baris terakhir? Saya bingung, Pak, kenapa pangkat FZ itu langsung ditulis modulus C. Oke, ketika yang terakhir GZ sama dengan C-nya sudah? Yang ini sampai langkah ini? Iya. Talia, sudah tak bisa? Udah. Oke. Kemudian GZ tadi apa definisinya, Talia? Fungsi yang terbatas dan analitik pada C. GZ tadi apa definisinya tadi? C untuk suatu. Ya itu sudah
diperoleh kan di awal tadi permisalan kita GZ-nya sama dengan apa? Oh, E pangkat FZ. E pangkat FZ. Kemudian kita peroleh GZ-nya sama dengan C. Nah, jadi kita bandingkan ini. Di satu sisi ini bisa dituliskan sebagai E pangkat real FZ kali E pangkat I imaginary FZ. Nah, jadi sekarang kalau saya tuliskan dalam koordinat polar seperti ini, C-nya juga harus dituliskan dalam koordinat polar kan? Kita lihat. Iya. Jadi modulus C, E pangkat I, argumen dari C kan? Oke. Di sini kesamaannya adalah ketika ini sama kan? Ketika E pangkat real FZ sama dengan modulus dari C. Seperti itu. Benar tidak? Iya, Pak. Oke. Nah, tentu ada syaratnya nih. Tolong, harusnya tadi Anda jeli. Tentu harus ada syaratnya. Ketika GZ ini sama dengan 0, mungkin tidak GZ-nya sama dengan 0. Atau ketika C-nya sama dengan 0. Persisnya ketika, apakah mungkin C sama dengan 0? Pertama, tentu kalau 0 kita tidak bisa menuliskan seperti ini kan? Mungkin tidak C-nya bernilai 0. Bagaimana? Mungkin tidak C-nya bernilai 0. Tidak, Pak. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Kalau dari definisi kan E pangkat FZ. Tapi E sendiri nggak pernah jadi bernilai 0. Tidak pernah bernilai 0. Jadi karena Anda tahu bahwa misalkan saya ganti ya variabelnya W misalkan. Modulus dari E pangkat W itu sama dengan E pangkat bagian real dari W kan. Ya seperti tadi, tulis E pangkat W sama dengan E pangkat real W tambah I imaginary dari W. E pangkat modulus dari E pangkat imaginary dari W itu selalu 1. Sehingga ini modulusnya bergantung dari ini. Ini tidak pernah 0. Jadi suatu bilangan yang modulusnya tidak 0, itu pastilah bilangan tersebut tidak pernah 0. Oke. Jadi jawabannya adalah tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Seperti itu. Oke, jadi tadi itu harusnya di sini langsung saja ditulis. Seperti itu. Nah, cara lain adalah ketika Anda punya tentu saja E pangkat FZ sama dengan C, maka solusinya adalah FZ sama dengan logaritma dari C kan. Yang mana dituliskan menjadi logaritma natural modulus dari C tambah I apa? Argumen C. Argumen dari C. Atau di sini bagian real dari FZ tambah I imaginary dari FZ. Jadi bagian real dari FZ langsung saja sama dengan nilai logaritma natural dari modulus C. Seperti itu. Oke, bisa ya? Bisa ya? Ada pertanyaan? Jadi itu ya, ya Anda eksplorasi, maksudnya kalau diberikan seperti ini, kemudian ada komentar, dikembangkan kalau seperti ini bagaimana Pak? Kalau seperti ini bagaimana? Kalau dilakukan cara lain bagaimana? Seperti itu. Jadi dengan seperti itu Anda lebih
memahami nanti materinya dibandingkan ya sudah menerima saja apa yang sudah diberikan. Nah itu susah berkembang nantinya. Jadi ya ilmu pengetahuan itu tidak hanya diterima tapi dikritisi dan juga dikembangkan. Oke. Baik. Nah kalau misalkan soal tadi diganti, misalkan bagian dari, misalkan soal tadi diganti, kalau bagian imaginarinya bagaimana? Misalkan misalkan bagian imaginernya terbatas di bawah misalkan. Oke. Bisa tidak? Oke. Dibuktikan misalnya. Oke. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan, komentar? Ada pertanyaan untuk komentar? Baik. Saya lanjutkan ya. Misalnya contoh soal yang lain terkait tentang teorema Liouville ini adalah misalkan fungsi f saya ini tidak terbatas. Oke. Kemudian misalkan diberi syarat bahwa pertumbuhan dari modulus fungsi f ini dibatasi oleh misalkan suku linear. Oke. Jadi misalkan terdapat C positif yang memenuhi atau sedemikian hingga modulus dari Fz lebih kecil sama dengan C dikalikan 1 tambah modulus Z misalkan di sini. Untuk semua bilangan kompleks Z. Oke. Dan jika F analitik pada C, pertanyaannya adalah apa yang dapat disimpulkan mengenai F? Tentang F. Apa yang dapat disimpulkan dalam hal ini? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan mengenai F ini? Stephanie Catherine, apa yang dapat disimpulkan mengenai fungsi F? Shania Gumilar, apa yang dapat disimpulkan tentang F? Shania? Iya, Pak. Apa yang dapat disimpulkan tentang F? Dugaan Anda F-nya bagaimana? Jadi sekarang F-nya analitik, kemudian modulus Fz lebih kecil sama dengan C dikali suatu bentuk linear seperti itu, 1 tambah modulus Z. Apa yang dapat disimpulkan tentang F ini? Atau fungsi F apa saja yang memenuhi kondisi ini? Jadi F-nya analitik dan memenuhi ketasamaan ini. Oke, jadi tentu saja ini syarat yang lebih lunak atau lebih lemah dibandingkan keterbatasan F.
Oke, bahwa F-nya boleh tidak terbatas, namun pertumbuhan dari modulus F lebih kecil sama dengan atau dibatasi oleh atau didominasi oleh 1 tambah modulus Z. Apa yang bisa disimpulkan mengenai F? Chania, tebakan Anda apa untuk F ini? Saya masih belum paham, Pak. Belum paham? Oke, dugaan Anda bagaimana F-nya ini? Atau misalkan fungsi F apa yang memenuhi ini? Tanpa membuktikan, kalau Anda lihat fungsi F apa yang memenuhi ketaksamaan ini misalkan? Chania. Tentu fungsi konstan bisa saja ya memenuhi ini ya, konstan. Karena nanti tinggal diambil ruas kanannya modulus Z yang besar misalnya. Kalau misalnya FZ-nya sama dengan 1 tambah Z, memenuhi tidak? Chania? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Oke. Nah, tinggal menunjukkan yang lain. Yang lain ada tidak? Yang lain. Dugaannya apa? Yang lain bentuknya seperti apa? Polinom derajat 1, Pak. Nah, jadi itu bisa masuk ya. Tebakan Anda adalah bentuknya ya kira-kira konstan tambah konstanta kali Z. Seperti itu. Dugaannya. Oke. Nah, nanti coba Anda cari detail dengan menggunakan bukti yang mirip seperti bukti teorema Liouville, bahwa memang FZ-nya hanyalah bentuknya sebagai A kali Z tambah B misalkan. Seperti itu. Oke. Dan tentu saja bisa dibuktikan sebaliknya. Jika FZ sama dengan AZ tambah B, maka F itu tentu saja analitik karena salah satu polinom, dan modulusnya bisa dibatasi seperti ini. Oke, jadi memang solusinya hanyalah itu, fungsi linear itu. Seperti itu. Oke. Dan tentu bisa divariasikan ke pangkat N misalkan. Jadi misalkan modulus FZ-nya didominasi oleh 1 tambah modulus Z tambah modulus Z kuadrat. Oke, seperti itu. Nantinya ya itu fungsinya fungsi kuadrat seperti itu. Oke. Dugaannya seperti itu. Bisa ya, mungkin detailnya Anda coba cari dulu di rumah, mungkin bisa dijadikan PR atau latihan. Oke, bisa ya? Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan pembahasan tadi. Beberapa contoh ini adalah aplikasi khusus dari teorema dasar aljabar ini, teorema Liouville, maaf. Nah, sekarang kita akan mengembangkan atau menggunakan teorema Liouville ini ke sesuatu yang lebih umum, yakni teorema dasar aljabar. Oke. Jadi teorema dasar aljabar, saya tuliskan bentuk teoremanya, dan kita akan coba lihat buktinya dengan menggunakan teorema Liouville. Oke. Nah, jadi ini adalah jika saya punya bilangan asli N, misalkan N adalah bilangan asli, kemudian saya punya N plus 1 bilangan asli, yakni A0, A1, A2, AN, ini bilangan kompleks. Oke. N bilangan kompleks. Misalkan bilangan kompleks. Jadi koefisien-koefisien dari polinom. Jika saya punya polinom PZ ini sama dengan A0 tambah A1Z tambah A2Z kuadrat tambah seterusnya sampai dengan AN Z pangkat N, maka terdapat
suatu bilangan kompleks Z0 sehingga nilai P di Z0 ini nilainya sama dengan 0. Nilai P di Z0 sama dengan 0. Nilai P di Z0 sama dengan 0. Oke. Nilai P di Z0 sama dengan 0. Oke. Itu persisnya bunyi dari teorema dasar aljabar, atau singkatnya setiap atau semua polinom yang tak konstan akan selalu memiliki pembuat 0. Oke, jika kita bicara terkait dengan lapangan bilangan kompleks. Oke. Nah, kita akan membuktikan hal teorema ini dengan kontradiksi dan juga menggunakan teorema Liouville. Oke. Jadi bukti langkah pertama, andaikan, jadi kontradiksinya yang ingin dibuktikan kan terdapat Z0, bilangan kompleks Z0 yang memenuhi PZ0 sama dengan 0. Jadi artinya jika ingin membuktikan melalui kontradiksi, kita andaikan sebaliknya. Andaikan tidak terdapat Z0 yang memenuhi PZ0 sama dengan 0. Atau andaikan PZ ini tidak 0 untuk semua bilangan kompleks Z. Oke. Andaikan PZ tidak 0 untuk semua bilangan kompleks Z. Oke. Nah, tentu jika kita ingin menggunakan teorema Liouville, yang kita akan konstruksi adalah suatu fungsi yang terbatas, yang artinya modulusnya terbatas, dan fungsi tersebut analitik pada bidang kompleks. Oke. Nah, saya sudah punya satu informasi di sini bahwa PZ itu karena polinom adalah selalu fungsi yang selalu analitik. Kemudian dengan pengandaian PZ ini tidak 0, maka jika saya definisikan FZ ini sama dengan 1 dibagi PZ, oke, maka 1 dibagi PZ untuk setiap Z. Oke. Karena P analitik tadi dan PZ tidak 0, maka kita dapat simpulkan bahwa F adalah fungsi yang analitik pada C. F ini adalah fungsi yang analitik pada C. Oke. Oke. Nah, berarti apa yang diinginkan untuk menggunakan teorema Liouville ini? Apa? Kalau kita sudah punya keanalitikan dari F, tinggal apa yang selanjutnya dibuktikan? FZ-nya terbatas. Ya, jadi yang selanjutnya dibuktikan adalah selanjutnya akan dibuktikan bahwa F-nya terbatas. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa F terbatas. Bahwa F terbatas pada C. Oke. Nah, ini apa yang ingin dibuktikan kalau cara melihat F-nya terbatas? Apa arti dari F terbatas? Raihan, Raka? Coba sebutkan definisi dari fungsi yang terbatas, Raihan. Bentar, Mas. F terbatas artinya apa? Arti dari F terbatas artinya apa? Raihan? Terdapat M Terdapat M. yang lebih dari 0. Terdapat M positif. Oke. Sebentar, Pak. Iya, terdapat M positif. Lanjut. Sehingga F kurang
FZ-nya kurang dari sama dengan M. Sehingga FZ-nya kurang dari sama dengan M. FZ kurang dari sama dengan M. Kalau FZ-nya nilainya I misalkan, boleh tidak? Modulusnya ya Pak. Iya, modulusnya. Oke, artinya ini kan yang dibuktikan. Oke. Nah, kemudian FZ tadi apa? Jadi ini saya tulis dulu idenya. Tidak termasuk buktinya. Jadi FZ tadi adalah 1 per PZ. Iya kan? Sementara yang ingin ditanyakan adalah modulus dari FZ lebih kecil sama dengan M. Kan? Nah, kalau melalui ini, apa yang harus dilakukan untuk PZ? Modulus PZ bagaimana ini? Raihan tadi? Apa yang harus dilakukan untuk modulus PZ? Tidak sama dengan 0, Pak. Oke, sudah tidak sama dengan 0. Supaya ini tercapai, tujuan ini tercapai, apa yang ingin ditunjukkan? Paling tidak untuk PZ-nya. PZ-nya lebih dari 0. Ya, lebih dari 0 sudah. Kan diandaikan PZ-nya tidak 0, pasti modulusnya lebih besar dari 0. Yang ingin tujuannya kan ini. Sedangkan bentuk FZ-nya ini. Nah, apa yang diusahakan berlaku? Ya di sini. Ya? Berarti modulus PZ-nya lebih dari sama dengan 1 per M. 1 per M atau lebih besar dari suatu bilangan positif katanya. Iya. Katakanlah N positif. Seperti itu idenya. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Omar Abdul Aziz? Mungkin tidak? Omar? Ya, Pak. Mungkin tidak modulus PZ-nya lebih besar dari N untuk semua Z? Sebentar, Pak. Omar? Tidak mungkin, Pak. Mengapa tidak mungkin? Karena modulus FZ-nya kurang dari N. Duh. Sementara FZ itu 1 per PZ. Oke, atau seperti ini. Ya, lupakan hubungan antara ini. Tapi mungkin tidak polinom itu memenuhi ini. Gimana maksudnya, Pak? Mungkin tidak polinom ini memenuhi ini. Yang PZ, modulus PZ lebih besar sama dengan ini. Iya. Sepertinya tidak, Pak. Oke. Nah, kenapa? Ya, artinya misalkan Anda ganti misalkan Z-nya 0. Misalkan. Jadi P0 sama dengan apa? P0 sama dengan 0. P0 sama dengan? Oh, 0. Z-nya 0, P0 berarti sama dengan A0, Pak. A0. Oke. A0-nya mungkin 0 tidak? A0-nya... A0-nya mungkin 0 tidak? Tidak, Pak. Dan kenapa tidak 0? Di sini yang tidak 0 adalah AN. A0-nya masih mungkin kan bernilai 0? Iya kan? Yang tidak 0 hanya AN, Pak. Iya. A0 bisa saja 0 nilainya. Yeah. Nah, jadi oke. Tapi kita lihat dulu. Tujuannya ini terbatas di bawah,
boleh saja tidak berlaku di dekat dengan 0. Artinya kita inginkan ini dugaannya adalah modulus PZ lebih besar sama dengan N berlaku ketika ini jauh dari Z sama dengan 0. Yang nilainya jadi artinya kalau terbatas di bawah artinya lebih besar dari suatu bilang positif, artinya nilainya tidak 0. Tapi ketika 0, tadi Anda perhatikan ada kemungkinan nilai P0-nya 0, tidak memenuhi ini. Jadi dugaannya boleh saja tidak semua Z-nya yang memenuhi. Jadi kalau jauh dari 0, mungkin saja nilainya terbatas di bawah, misalnya, yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk membuktikan modulus FZ-nya lebih kecil sama dengan M, idenya adalah kita bagi dua kemungkinan. Untuk Z yang dekat dengan 0 dan untuk Z yang jauh dengan 0. Oke. Nah, untuk Z yang dekat dengan 0, yang jauh dengan 0 tadi harapannya ini yang ingin dibuktikan. Untuk Z yang dekat 0 bagaimana? Kalau Anda punya fungsi analitik untuk Z yang dekat 0, harapannya apa? Supaya dia terbatas. Supaya dia terbatas, apa yang menjamin? Apa jaminannya? Nur Ali Basyah? Nur Ali Basyah? Ya, Pak. Untuk Z yang dekat 0, apa yang menjamin modulus FZ ini terbatas? Untuk Z di sekitar 0? Berarti limit Z menuju 0 ya, Pak? Oke. Selain itu apa? F-nya apa? Yang diketahui dari F-nya apa? Nur. F-nya sifatnya tadi apa? Sifatnya apa? Z tadi analitik. Oke, analitik. Jadi artinya kalau saya gambar dengan bidang kompleks, misalkan. Jadi kalau saya gambar bidang kompleks, dekat dengan 0 itu saya bisa katakan sebagai ini kan. Dia di daerah di dalam suatu cakram tertentu kan, Nur? Iya, Pak. Oke. Nah, apa yang bisa dikatakan dari fungsi F yang analitik pada suatu cakram ini, Nur? Pengennya tadi F-nya mau entire ya, Pak? Ya sudah, F-nya sudah entire analitik pada C. Itu sudah diketahui. Iya. Yang diinginkan justru keterbatasannya. Di dekat 0. Karena yang di jauh dari 0 nanti harapannya memanfaatkan ini. Bahwa FZ sama dengan 1 per PZ dan modulus dari PZ terbatas di bawah. Nah, yang untuk yang dekat dengan 0, apa yang menjaminnya bahwa itu terbatas? Nur? Belum terpikir, Pak. Nadira? Apa jaminan F itu terbatas pada cakram di sekitar 0? Karena analitik. Oke, karena analitik. Persisnya apa? Mungkin analitik, oke. Konsep yang lebih lunak dan lebih penting dari analitik di konteks ini apa? Jadi karena analitik maka F sifatnya apa? Kemudian tentu saja sifat dari himpunan ini yang mempengaruhi. Continue, Pak. Continue. Continue-nya pada apa? Cakram ini apa? Cakram ini sifatnya apa? Himpunan yang seperti apa? Jadi continue pada suatu himpunan yang seperti apa sehingga dijamin terbatas. Bentar, Pak. Pada daerah cakram itu. Iya, oke. Daerah cakram sifatnya apa? Ada domain. Domain. Persisnya apa? Persisnya apa? Cakram? Cakram tutup. Tutup. Oke. Jadi sifat himpunannya adalah tutup dan terbatas yang dimiliki oleh cakram ini. Jadi nanti makanya F-nya, modulus F-nya terbatas pada cakram ini.
Modulus F-nya terbatas pada cakram ini. Oke. Seperti itu. Ya bisa ya idenya. Jadi sekarang dari eksplorasi ini idenya adalah ide bukti bahwa modulus PZ terbatas di bawah untuk terbatas di bawah untuk oleh bilangan, oke coba saya ulangin, terbatas di bawah oleh suatu bilangan positif pada daerah katakanlah modulus Z lebih besar dari R. Oke. Kemudian di sisi lain kita gunakan kekontinuan F pada cakram modulus Z lebih kecil sama dengan R, ini menjamin keterbatasan F. Pada cakram ini. Seperti itu ya idenya. Jadi idenya adalah mencari R supaya ini berlaku. Oke, mencari R supaya ini berlaku. Oke. Nah, R-nya yang seperti apa? R-nya yang seperti apa? Oke. Nah, yang penting adalah di sini kita menuliskan PZ-nya. Oke. Jadi informasinya apa? AN-nya yang tidak 0. Kita ingin manfaatkan informasi AN-nya yang tidak 0. Oke. Kemudian tentu saja kemungkinan yang lain adalah bisa jadi A0, A1, AN-1-nya 0. Oke. Bisa jadi. Oke. Nah, kita akan melihat hal itu. Jadi jika misalkan jumlahan, atau saya tulis tanpa sigma. Jika misalkan A0, modulus A0, modulus A1, tambah seterusnya sampai dengan modulus AN-1 ini 0, maka kita punya masing-masing ini nilainya juga 0 kan? Karena jumlahan dari modulus, jumlahan dari bilangan positif kan? Masing-masing ini nilainya sama dengan 0. Sehingga PZ-nya sama dengan AN Z pangkat N. Nah, ini akibatnya P0 sama dengan 0. Hal ini tidak mungkin ya. Karena tadi kita sudah asumsikan bahwa PZ-nya tidak 0 untuk setiap Z. Oke. Jadi kasus di mana jumlahan dari modulus masing-masing koefisien A0 sampai dengan AN-1 itu sama dengan 0, itu tidak mungkin. Oke, jadi kesimpulan kita adalah sementara oleh karena itu jumlahan dari modulus tadi saya tuliskan dalam bentuk singkat sebagai sigma K sama dengan 0 sampai N-1 dari modulus AK ini tidak bernilai 0. Oke, tidak bernilai 0. Oke. Nah, sekarang idenya adalah saya ingin menuliskan PZ sekarang. Jadi PZ kan bentuknya A0 tambah A1Z tambah titik-titik sampai dengan N Z pangkat N.
Nah, sekarang saya akan menuliskan ini menjadi, jadi bagian yang seolah-olah jadi Z pangkat N-nya ingin saya faktorkan di sini. Z pangkat N difaktorkan. Oke. Ini akan menjadi A0 per Z pangkat N, A1 per Z pangkat N-1, seterusnya sampai AN-1 per Z, sampai dengan AN sendiri di sini. Oke. Oke. Nah, yang diinginkan adalah di sini tadi apa? Bahwa ada informasi bahwa modulus PZ itu yang diinginkan adalah itu terbatas di bawah. Oke. Nah, jadi kalau saya tulis misalkan QZ ini sebagai bagian yang ini misalkan. A0 per Z pangkat N, A1 per Z pangkat N-1, seterusnya sampai dengan N-1 per Z, maka kita bisa menuliskan PZ ini sebagai AN ditambah QZ dikalikan dengan modulus dari dikalikan dengan Z pangkat N. Nah, jadi artinya kalau ingin membuktikan PZ itu terbatas di bawah, yang ingin kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang ingin kita lakukan adalah modulus dari PZ sama dengan tadi, modulus dari AN tambah QZ, kalikan AN kali QZ, kalikan Z pangkat N. Oke. Kemudian saya gunakan bahwa di sini adalah modulus AN tambah QZ. Oke. Dikalikan modulus dari Z pangkat N. Nah, tentu yang dibuktikan tadi adalah modulus PZ itu terbatas di bawah untuk Z yang jauh dari 0. Artinya ini nilainya besar. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah di sini. Di sini tidak boleh kecil nilainya. Nah, sementara itu saya bisa menggunakan ketaksamaan segitiga. Sehingga saya akan peroleh ini lebih kecil, lebih besar sama dengan modulus nilai mutlak dari modulus AN min modulus QZ. Oke. Yang ini saya biarkan modulus Z dipangkatkan N. Nah, tentu supaya ini nilai positif artinya apa yang diinginkan? Modulus AN-nya tidak sama dengan modulus QZ. Oke, atau lebih jauh? Yang modulus QZ-nya itu paling tidak lebih kecil dari, jauh lebih kecil dari modulus AN, kan? Oke. Paling tidak ini kan? Atau misal, jadi yang ingin dibuktikan ini. Nah, bisa juga tidak salah kalau modulus QZ misalkan lebih kecil sama dengan modulus AN per 2 misalkan. Yang ini yang akan dibuktikan. Oke. Untuk modulus Z-nya yang lebih besar dari suatu bilangan, lebih besar dari R misalkan. Oke. Nah, bagaimana cara memilih R-nya tadi? Nah, bekal kita adalah ini. Modulus dari koefisien selain AN juga tidak 0. Jumlah modulus dari koefisien selain AN juga tidak 0. Ini kita gunakan sebagai bekal untuk mencari R. Nah, jadi, oke, nanti saya tuliskan dulu R-nya apa. Nanti
kita kembali lagi mengapa didefinisikan seperti itu. Oke, pertama saya definisikan R sebagai nilai maksimum dari 1 dengan ini. 2 kali jumlahan K sama dengan 0 sampai dengan N-1 dari modulus AK. Oke. Karena ini tidak 0, saya bisa melihat ini sebagai bilangan yang positif. Jadi saya tinjau R yang seperti ini. Oke. Nah, tadi yang diinginkan apa? Menaksir modulus QZ. Modulus QZ-nya diinginkan targetnya adalah kecil. Katakanlah lebih kecil dari modulus AN. Nah, jadi untuk Z yang seperti ini, untuk R yang seperti ini, kita tinjau untuk modulus Z yang lebih besar dari R. Berlaku modulus QZ. Ini tadi QZ-nya apa? QZ-nya adalah jumlahan dari A0 per Z pangkat N, A1 per Z pangkat N-1 sampai dengan AN -1 per Z. Oke, jadi dengan ketaksamaan segitiga, kita akan peroleh ini lebih kecil sama dengan A0 per modulus Z pangkat N. Oke. Modulus A1 per modulus Z pangkat N-1. Seterusnya sampai dengan modulus AN-1 dibagi dengan modulus Z. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk modulus Z yang lebih besar dari R, sedangkan R lebih besar atau sama dengan 1, karena yang terbesar di antara 1 dan ini, misalkan seperti ini, modulus Z pangkat 3 dengan modulus Z yang lebih besar mana? Yang pangkat 3, Pak, karena Z-nya besar dari sama dengan 1. Besar dari sama dengan 1 kan, jadi artinya ini yang 1 per modulus Z pangkat N pasti lebih kecil dari 1 per modulus Z. Dan semuanya juga lebih kecil dari 1 per modulus Z. Kan? Jadi ini lebih kecil sama dengan A0 per modulus Z tambah modulus A1 per modulus Z dan seterusnya sampai dengan modulus AN-1 per modulus Z. Dan modulus Z lebih besar dari R. Oke. Jadi artinya ini lebih kecil dari ya semua ini 1 per R kali modulus A0 tambah modulus A1 seterusnya sampai dengan modulus AN-1. Oke. Nah, sementara itu R adalah yang terbesar di antara ini dan ini. 1 dan ini. Nah, yang kedua ini yang kita gunakan. Bahwa R-nya lebih besar atau sama dengan bentuk itu, artinya 1 per R-nya lebih kecil sama dengan 1 per bentuk ini. Jadi kalau dilanjutkan ini lebih kecil sama dengan yang tadi modulus A0 tambah modulus A1 seterusnya sampai dengan modulus AN-1 ini. Tetap R-nya lebih besar atau sama dengan ini. Jadi 2 kali modulus A0 tambah modulus A1 tambah seterusnya sampai dengan modulus AN-1 dibagi dengan modulus AN. Jadi setelah disederhanakan ini sama dengan modulus AN per 2. Jadi kita telah membuktikan bahwa modulus dari QZ lebih kecil sama dengan modulus AN per 2 untuk setiap Z yang modulusnya lebih besar dari R. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Ya kita kembali lagi menaksir PZ tadi. Jadi untuk modulus Z yang lebih besar dari R, ini akan berlaku
PZ tadi, modulus PZ, tadi terakhir modulus PZ apa? Lebih besar sama dengan modulus dari AN min QZ. Oke. Kali modulus Z pangkat N. Nah, yang di sini selisihnya adalah modulus QZ itu lebih kecil sama dengan modulus AN per 2. Jadi modulus AN dikurangi modulus QZ lebih besar atau sama dengan modulus AN per 2. Kemudian nilai mutlaknya tentu sama saja dengan bilangannya. Jadi ini akan lebih besar sama dengan modulus AN per 2 dikalikan, karena modulus Z lebih besar dari R, dikalikan R pangkat N. Jadi batas bawah untuk PZ adalah PZ lebih besar atau sama dengan modulus AN per 2 kali R pangkat N. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk modulus Z yang lebih besar dari R, ini berlaku. Kita kembali ke F tadi, modulus FZ sama dengan 1 per modulus PZ. Sedangkan modulus PZ-nya lebih besar sama dengan ini. Modulus AN per 2 R pangkat N. Jadi artinya ini lebih kecil, atau sama dengan 2 per modulus AN R pangkat N. Oke. Sementara itu, F continue pada cakram. Jadi continue pada himpunan semua Z yang modulusnya lebih kecil atau sama dengan R. Oke. Maka terdapat M positif sehingga modulus FZ ini lebih kecil atau sama dengan M untuk semua bilangan kompleks Z. Semua bilangan kompleks Z. Maaf, di sini untuk setiap Z di cakram ya. Untuk setiap modulus Z yang lebih kecil sama dengan R. Nah, jadi sekarang saya bisa menggabungkan batas atasnya, yakni kalau saya misalkan M aksen ini sama dengan nilai maksimum dari M yang baru saja diperoleh, dan 2 per modulus dari AN R pangkat N, misalkan ini, maka modulus FZ lebih kecil sama dengan M aksen untuk setiap bilangan kompleks Z. Oke. Jadi F analitik dan terbatas pada C. Analitik dan terbatas pada C. Berdasarkan teorema Liouville, apa? F ini konstan. F konstan. Karena FZ sama dengan 1 per PZ. Jadi kalau ini FZ-nya C, jadi PZ-nya sama dengan 1 per C. Maka PZ juga konstan. Nah, ini bertentangan dengan P yang bukan konstan. Jadi artinya pengandaian kita tadi salah. Bahwa pengandaian kita di awal adalah PZ tidak 0 untuk semua bilangan kompleks Z. Oke, jadi ada Z0
Simpulkan karena ini kontradiksi. Ada Z0 sehingga PZ0 sama dengan 0. Oke, jadi kita telah membuktikan teorema dasar aljabar ini. Bisa ya idenya? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Muhammad Fajri, ada pertanyaan? Muhammad Fajri? Tadi di tengah rada kurang ngerti, Pak. Soalnya Yang di bagian mana? terlalu tepat. Ini? Mulai dari mundur lagi atau di sini? Fajri? Ntar, Pak. Ini? Atau coba dari awal? Dari yang tadi kan modulus PZ itu besar sama dari N. Ini? Iya, Pak. Oke. Pertanyaannya apa? Langkah selanjutnya kurang ngerti, Pak. Tujuannya apa gitu. Oke, langkah selanjutnya. Yang mana? Yang ini, ide bukti ini. Yang ini, Muhammad Fajri? Iya, Pak. Yang ini, yang tidak mengerti? Iya, dari sini, Pak. Oke, atau gambaran besarnya apa? Yang ingin dibuktikan apa? Yang di awal yang akan dibuktikan apa? Ada Z elemen dari kompleks sehingga PZ sama dengan 0. Oke, jadi andai kan tidak berlaku seperti itu. Paham kalau ini? Satu langkah Paham, ini. Oke, kemudian definisikan FZ sama dengan 1 per PZ. Sampai di sini. F analitik, oke. Kemudian yang berarti supaya F-nya ini memenuhi teorema Liouville, apa yang perlu ditunjukkan Fajri? Menunjukkan FZ-nya itu terbatas, Pak. Oke, paham sampai di sini. Nah, artinya untuk menunjukkan FZ-nya terbatas, sedangkan FZ itu sama dengan 1 per PZ ya? Iya, Pak. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwa paling tidak di suatu tempat, modulus PZ itu terbatas di bawah oleh suatu bilangan positif. Dan tentu saja tempatnya yang jauh dari 0. Sebab kalau Anda substitusi misalkan PZ-nya sama dengan Z-nya sama dengan 0, P0-nya nilainya A0. A0 bisa saja 0 nilainya. Iya, Pak. Nah, jadi artinya ada dua kemungkinan, Fajri. Yang di sini dan yang di luarnya, Fajri. Bahwa keterbatasan F itu ditunjukkan di dua tempat. Nah, nanti kalau ada batas di sini dan batas di sini, saya bisa mengambil yang terbesar di antara keduanya sehingga semuanya nanti modulus F-nya terbatas. Sampai bagian itu bisa dimengerti? Ngambil yang terbesar dari cakram yang dekat dengan 0 gitu, Pak. Dari batas dari F pada cakram dan batas F di luar cakram. Jadi yang dibandingkan adalah batasnya. Fajri? Berarti batas yang di dalam cakram sama di luar cakram gitu, Pak. Yeah. Terus dibandingin mana yang paling besar gitu. Iya, diambil nilai maksimumnya. Oke. Oke. Nah, jadi apa? Nah, untuk yang dugaan tadi apa? Yang modulus PZ-nya terbatas di bawah itu yang di luar cakram kan, Fajri? Iya, Pak. Yang di dalam cakram bagaimana menunjukkan F terbatasnya? Yang di dalam cakram tadi yang mutlak Z kecil dari R gitu ya, Pak? Iya. Apa konsep apa yang digunakan? Kekontinuan. Kekontinuan F pada cakram tutup dan terbatas kan? Pada imputan tutup dan terbatas menjamin adanya maksimum di situ. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi PR-nya adalah
mencari jari-jari cakramnya ya, yang sesuai supaya ini berlaku kan? Pak Jadi? Ide bukti pertama dan kedua berlaku gitu, Pak. Iya. Ya tentu ketika ada cakramnya ya harus ditentukan jari-jari cakramnya berapa. Iya, Pak. Iya kan? Oke. Kemudian yang bagian ini? Bisa, Pak Jadi? Dari jika itu, kenapa jika mutlak A0 plus A1 sampai AN-1 sama dengan 0, Pak? Oke, jadi yang diinginkan nantinya adalah kandidat jari-jari kita R adalah ini, melibatkan jumlahan tadi. Yang mana jumlahan tadi inginnya tidak 0. Ya kan, sebagai kandidat dari R, maksimum dari 1 dan ini, besaran ini tentunya yang kita inginkan kan tidak 0 besarannya. Iya, Pak. Oke. Nah, tentu kita tidak bisa seenaknya langsung mengklaim itu tidak 0. Tentu kita harus melihat kemungkinan ketika nilainya 0. Nah, tapi kemungkinan itu mengakibatkan bertentangan dengan asumsi di awal kita bahwa PZ-nya itu tidak 0. Ya? Seperti itu. Bisa ya? Nah, jadi kemungkinan ini tidak 0. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Dibuat fungsi QZ sehingga PZ itu adalah AN Z pangkat N ditambah QZ kali Z pangkat N. Kemudian nanti QZ-nya dibuktikan bahwa modulusnya terbatas di atas. Kemudian Anda gunakan kesamaan segitiga sehingga diperoleh ini. Dan pilihan R-nya adalah seperti ini. Oke, pilihan R-nya adalah itu. Oke. Nah, pilihan R yang ada ini tadi mengatakan bahwa mengatakan di sini nantinya modulus QZ-nya itu modulus AN per 2. Oke. Yang diinginkan itu kan? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi nanti di akhir kita punya modulus PZ lebih besar atau sama dengan modulus AN per 2 kali R pangkat N. Yang diinginkan. Untuk modulus Z yang jauh dari 0. Yang mana jauh dari 0 diartikan sebagai modulus Z lebih besar dari R. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Oke, tentu ya, silakan. Pertanyaan? Komentar? Fajri di bagian ini mengerti? Sudah? Berarti kan tadi dapat batas atas QZ, terus dapat batas bawah sama PZ ya, Pak? Iya, modulus PZ. Kemudian? Berarti dapat batas bawah dari batas atas dari mutlak FZ. Untuk yang di luar cakram tadi ya, Pak? Iya. Nah, yang di dalam tadi menggunakan kekontinuan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Jadi bisa ya Anda ikuti buktinya ini. Ya nanti coba di catatan ini Anda pelajari ulang kalau belum mengerti dan juga di slide yang pernah saya bagikan atau di buku. Ya mungkin pertama di buku dulu. Oke, pelajari. Bisa ya? Pertanyaan atau komentar lain? Pertanyaan atau komentar?
pertanyaan atau komentar? Nah, teorema dasar aljabar ini bisa dikembangkan menjadi apa? Setelah Anda punya jaminan terdapat satu bilangan Z0 yang memenuhi PZ0 sama dengan 0, kita bisa mengatakan apa yang lebih lanjut dari hasil ini? Muhammad Hafiz Kurniadito, apa yang bisa dikatakan lebih lanjut dari PZ sama dengan A0 tambah A1Z tambah A2 Z kuadrat, seterusnya sampai dengan AN Z pangkat N ini mempunyai satu akar setidaknya. Ya Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, silakan. Muhammad Hafiz. Ya, silakan Muhammad Hafiz. Silakan Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, silakan. Artinya mempunyai satu akar PZ0 ini PZ0 sama dengan 0. Bisa dikatakan yang lebih detail tidak dari hasil ini? Bisa dikembangkan menjadi hasil yang lebih detail tidak? Muhammad Hafiz. Berarti hanya ada satu Z. Bagaimana? Bagaimana Muhammad Hafiz? Benar. PZ0 sama dengan 0. Sebentar Pak. Bisa dikembangkan lebih detail tidak? Jadi sementara yang kita punya ini, kemudian tentu bisa dilanjutkan tidak? Supaya informasinya lebih detail. Mia Agustina? Mia Agustina? Iya, Pak. Bisa dikembangkan menjadi lebih detail hasil ini? Bisa dikembangkan menjadi lebih detail? Mia Agustina? Martin? Martin? Bisa dikembangkan menjadi lebih detail hasil ini? Bisa dilanjutkan menjadi lebih detail hasilnya? Hasil dari teorema dasar aljabar tadi? Belum kepikiran sih, Pak. Marta Nazareta? Bisa dilanjutkan menjadi hasil yang lebih detail? Belum kepikiran juga, Pak. Coba dipikirkan. Kalau belum terpikir ya dipikirkan. Kasia Sherina? Apa informasi yang lebih detail yang bisa diperoleh? Saya belum tahu, Pak. Oke. Belum kepikir. Jacqueline? Apa informasi yang lebih detail yang bisa diperoleh dari hal ini? Jacqueline? Jacqueline, apa informasi yang lebih detail dari hal ini? Jacqueline? Informasi apa yang bisa dikembangkan dari teorema dasar aljabar ini? Intan Tirandika? Informasinya tuh yang seperti apa ya, Pak? Ya, lebih detail dari ini. Selain adanya setidaknya satu akar ini, untuk polinom ini apa yang bisa dikatakan? Punya N buah akar, Pak. Oke, siapa tadi? Tolong, bantu. Saya Pak Reko. Reko, silakan Reko. Jadi apa informasinya, Reko? PZ
mempunyai n buah akar. PZ mempunyai n buah akar. Oke. Oke, coba. Nah, sudah ada petunjuk ini dari Reko. PZ mempunyai n buah akar. Jadi n ini apa? Reko, pangkatnya ya, pangkat tertinggi ya kan? Reko. Ya, betul Pak. Oke. Nah, bagaimana cara menunjukkannya, Martin? Sudah diberi petunjuk oleh Reko. Martin? Atau Mia? Sudah diberi petunjuk ada n buah akar? Marta? Marta? Sudah ada petunjuk adanya n buah akar dari Reko tadi? Jadi bagaimana idenya? Idenya melihat adanya n buah akar? Bisa dituliskan dalam bentuk perkalian Z dikurangi akar-akarnya, Pak. Oke, jadi misalkan kalau misalnya mulai dari yang mudah dulu, misalkan PZ-nya, ini misalnya contoh ya, Z kuadrat min Z min 2. Oke. Ya, itu bisa dituliskan jadi Z min 2, Z plus 1, Pak. Jadi kalau Z misalkan min 2 kali Z plus kita 1. tadi pakai yang umum yang ada n buah akar untuk n bilangan asli, maka si polinom tadi bisa kita tuliskan sebagai suatu konstan dikali Z dikurangi akar yang pertama, dikali Z dikurangi akar yang kedua, seterusnya sampai Z dikali akar yang ke n, Pak. Oke, atau misalkan saya coba kalau AN-nya dikeluarkan. Oke. Kemudian saya bisa tuliskan ini menjadi apa? Z min Z. Misalkan akarnya, oke, atau saya tulis dulu. Misalkan Z1 adalah akar dari, misalkan Z1 memenuhi PZ1 sama dengan 0 misalkan. Jadi PZ bisa saya tuliskan menjadi AN Z min Z1 kalikan polinom yang lain ya, QZ misalkan. Nah, QZ itu bentuknya seperti apa? QZ itu bentuknya seperti apa? Kalau saya tuliskan ini. Jadi QZ polinom derajat n-1, Pak. N-1. Jadi bentuknya kira-kira B0 tambah B1Z. Misalkan atau misalkan AN-nya ini tidak perlu saja ya. Tidak masalah kan? Z min Z1 saja di sini. Kemudian di sini suku ininya BN misalkan. Z pangkat N-1. Atau nanti di sini persisnya AN ya jadi. Jadi BN-nya sama dengan AN. BN min 1-nya. BN min 1-nya sama dengan AN. Jadi BN 1. BN min 1-nya sama dengan AN. Nah, dari QZ ini apa yang bisa diperoleh tadi? Dapat akar lagi, Pak. Oke, jadi misalkan jadi tuliskan perkalian salah satu akarnya dikali polinom derajat n-2. Misalkan QZ2 sama dengan 0. Oke. Maka QZ ini bisa saya tuliskan menjadi Z min Z 2. Oke. Kalikan RZ misalkan. Dengan RZ ini adalah suku banyak berderajat n-2. Jadi C0 tambah C1Z tambah seterusnya sampai dengan C n min 2 Z pangkat n min 2. Seperti itu ya, dan seterusnya. Oke. Mia bisa mengulangi? Iya, Pak. Coba
Tolong diulangi dari ini. Informasi tambahan yang diperoleh apa? Dari ide Reko tadi. PZ mempunyai N buah akar. Oke, kemudian ini contohnya. Contohnya, misalkan kita punya polinom Z kuadrat Z min 2, bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian Z min 2 dikali Z plus 1. Oke. Kemudian karena kita punya PZ yang sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah dan seterusnya ditambah AN Z pangkat N. Kemudian kita misalkan Z1 memenuhi PZ1 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan PZ dalam bentuk perkalian Z min Z1 dikali QZ. Okay. Dengan QZ-nya adalah B0 ditambah B1Z ditambah seterusnya ditambah BN-1 Z pangkat N-1 dengan BN-1-nya adalah AN. Oke. Okay. Kemudian kita bisa memisahkan lagi QZ2-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan QZ sama dengan Z min Z2 dikali RZ. Dengan RZ-nya adalah C0 ditambah C1Z ditambah CN min 2 Z pangkat N min 2 dan seterusnya. Oke. Sehingga akhirnya diperoleh apa? PZ-nya saya bisa tuliskan menjadi apa? Misalkan akar-akarnya adalah Z1, Z2, sampai dengan Zn. Misalkan akar-akarnya. Jadi PZ bisa saya faktorkan menjadi N, Z min Z1, kalikan Z min Z2, dan seterusnya kalikan dengan Z min Zn. Jadi Maaf, artinya, Pak. Mau nanya, Pak. Silakan. Emang harus AN-nya, Pak? Bukannya di terakhir itu kan jadi polinom derajat 0 ya? Bukannya suatu konstan aja belum tentu dia AN, Pak? Bagaimana? Koefisien dari polinomnya ini bukannya... Oh, yang di paling luar? Iya, yang paling luar bukannya sebuah konstan, sembarang konstan ya Pak, bukan AN. Oke, jadi misalkan CN ya, atau ya C kapital N. Terima kasih. Ya, poinnya adalah intinya apa? PZ mempunyai N akar ya jadinya. Karena proses tadi pertama difaktorkan menjadi Z min dikurangi suatu akar kalikan dengan polinom berderajat N-1 yang derajat N-1 juga difaktorkan seterusnya sampai misalkan polinom berderajat 2 difaktorkan menjadi polinom perkalian bentuk linear akhirnya. Oke, seperti itu. Jadi selain eksistensi satu akar, tapi lebih lanjut kita bisa kembangkan menjadi setiap polinom mempunyai N akar, N buah akar, sesuai dengan derajat dari polinom itu. Oke. Baik, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Baik. Bisa ya?
Nah, sekarang kita coba masuk ke prinsip modulus maksimum. Pertama, kita akan melihat perilaku suatu fungsi pada cakram, dan jika misalkan nilai atau modulus dari fungsi itu dibatasi oleh modulus dari nilai fungsi di pusat cakram tersebut, maka kita akan menunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi konstan. Oke, jadi pertama, lemma pertama, prinsip modulus maksimum. Lemma, misalkan F analitik pada cakram. Katakanlah pada suatu cakram, katakanlah D Z0 epsilon misalkan, yakni himpunan semua Z yang memenuhi modulus dari Z min Z0 lebih kecil dari epsilon misalkan. Oke. Dan analitik pada ini, dan untuk semua Z di cakram berlaku modulus dari FZ ini lebih kecil sama dengan modulus dari FZ0, maka F adalah fungsi konstan. Atau F konstan pada cakram D Z0 epsilon. Maka ini konstan. Oke. Itu ya. Oke. Nah, jadi situasinya adalah seperti ini. Oke. Jadi Anda punya cakram, misalkan pusatnya di Z0. Oke. Kemudian di cakram buka, jadi artinya tidak termasuk dengan batasnya. Kemudian berlaku di sini modulus FZ lebih kecil atau sama dengan modulus FZ0. Oke. Ini maka F-nya adalah fungsi konstan. Nah, jadi kalau saya lihat kontraposisinya bagaimana? Jika F bukan fungsi konstan, maka situasi ini tidak terjadi. Oke. Nah, jadi dugaannya adalah kalau kita punya fungsi yang analitik pada cakram atau nanti himpunan tutup dan terbatas nantinya, maka nilai maksimumnya ini tidak pada di dalam, dugaannya nilai maksimumnya tidak berada di dalam. Dugaannya seperti itu. Dan justru nantinya yang diinginkan adalah di batasnya. Diinginkan adalah modulusnya adalah di batasnya. Nah, jadi analoginya seperti kalau Anda tinjau ini adalah pertama kita kaitkan dulu nilai FZ0 ini dengan yang kita ketahui apa. Jadi kalau saya
tinjau misalkan titik lain, kemudian saya buat jari-jari yang seperti ini. Jadi misalkan ini pusat, kemudian titik lain, saya buat seperti ini. Nah, kemudian saya akan mengaitkan antara Z0 dengan integral dari Fz dibagi Z min Z0 pada lingkaran baru yang saya buat. Oke, tentu itu nilai sama. Nah, nanti kita tuliskan integral tadi. Oke, tentunya dengan parametrisasi. Tuliskan, nanti kita akan peroleh suatu integral tentu. Kemudian dengan menggunakan batas atas modulus untuk fungsi kompleks, kita cari apa yang terjadi. Oke. Yang terjadi, dan nantinya kita akan melihat bahwa fungsi f ini adalah fungsi konstan. Jadi artinya fz0 nanti jugaannya adalah modulusnya inginkan sama dengan modulus dari semua fz di sini. Nah, karena titik di sini tadi sebarang, jadi saya bisa membuat lingkaran yang lain, modulusnya sama, dan seterusnya. Artinya modulus dari f konstan. Sedangkan kita tahu bahwa fungsi f yang analitik dan modulus fungsinya itu konstan, maka fungsi tersebut adalah fungsi konstan. Intinya seperti itu. Oke. Baik, kita lihat detail bukti bagian ini. Ya, mungkin karena waktu nanti kita lanjutkan bagian prinsip modulus maksimum yang merupakan bagian yang lebih umum dari lemma ini di pertemuan berikutnya. Oke, jadi paling tidak kita selesaikan atau lihat bukti dari lemma ini. Bukti lemma ini. Oke, jadi misalkan kita punya Z1 adalah suatu titik yang berada di cakram ini kecuali ya Z0 itu sendiri. Oke, jadi titik di dalam cakram tapi bukan titik pusat. Dan selanjutnya definisikan delta sebagai jarak antara Z0 dengan Z1 atau modulus dari Z0 min Z1. Kemudian misalkan C delta adalah lingkaran yang berpusat di Z0 tapi sekarang berjari-jari delta. Oke, jadi misalkan C delta ini adalah lingkaran, jadi Z sama dengan Z0 tambah delta I theta, di mana theta di antara 0 sampai dengan 2pi. Oke, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan rumus integral Cauchy, kita punya Fz0 ini sama dengan 1/2pi kali I integral atas C delta dari Fz dibagi Z min Z0 dz. Nah, kemudian integral atas C delta saya ubah sekarang jadi ini integral atas lintasan. Jadi saya ubah menjadi integral tentu dari parametrisasinya, yakni integral terhadap theta nantinya. Jadi 1/2pi kali ini tetap. Kemudian integral atas C delta parameternya parameter theta, jadi dari tetanya dari 0 sampai dengan 2pi. Kemudian Z-nya saya ganti dengan Z0 tambah delta I theta. Jadi Z0 tambah delta I theta. Dibagi dengan Z min Z0 berarti delta I theta. Kemudian dz adalah I delta I theta d theta. Kemudian setelah saya sederhanakan delta dibagi dengan delta E pangkat I theta dibagi dengan E pangkat I theta, kemudian I dibagi 2pi, saya akan peroleh ini sama dengan 1/2pi integral 0 sampai 2pi Fz0 tambah delta I theta. Jadi menyatakan rata-rata ya dari fungsi ini.
Baik, nah berikutnya. Oke. Berikutnya, kita tahu bahwa jadi kita bisa menyimpulkan bahwa modulus dari FZ0 ini lebih kecil sama dengan 1/2pi integral 0 sampai 2pi modulus FZ0 ditambah delta E theta. Oke. D theta. Oke. Nah, tentu saja Z0 ditambah delta E theta itu berada di lingkaran atau berada di dalam cakram DZ0 epsilon tadi. Karena delta kita di antara 0 sampai dengan epsilon tadi. Oke. Karena pemilihan Z1 tadi. Z1 berada di dalam. Oke. Karena ini, jadi artinya ini salah satu dari Z di DZ0 epsilon, maka kita punya modulus dari FZ0 ditambah delta EI theta ini lebih kecil sama dengan modulus FZ0. Oke. Jadi di sini saya akan peroleh 1/2pi integral 0 sampai 2pi modulus FZ0 tambah delta EI theta D theta ini lebih kecil sama dengan 1/2pi integral 0 sampai 2pi modulus FZ0. Nah, ini kan konstan terhadap theta. Oke, jadi integral dari ini adalah 2pi F modulus FZ0 dibagi 2pi sama dengan modulus FZ0. Nah, jadi kita telah menunjukkan bahwa di sini nilai rata-rata tadi 1/2pi dari integral ini lebih kecil sama dengan modulus FZ0 dan lebih besar sama dengan FZ0. Jadi kesimpulannya adalah di sini jadi satu per 2pi integral 0 sampai 2pi modulus FZ 0 tambah delta EI theta ini persis sama dengan modulus FZ0. Oke. Nah, jadi karena modulus FZ0 ini tidak bergantung dari theta, saya bisa tuliskan ini menjadi 1/2pi 0 sampai 2pi modulus FZ 0 dikurangi modulus FZ0 tambah delta E theta D theta. Oke, jadi integral dari ini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kalau saya punya fungsi baru ini, saya definisikan ini sebagai G theta. Tentu saja karena nilai ini lebih kecil sama dengan nilai modulus FZ0, maka G theta lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian saya tuliskan bahwa G theta ini kontinu pada G theta ini kontinu pada interval 0,2pi sebagai fungsi dari theta. Oke. Kemudian nilainya juga lebih besar sama dengan 0 dan integralnya oke, ini belum ini sama dengan 0. Jadi integral dari G theta, D theta, ini nilainya sama dengan 0. Jadi fungsi yang kontinu pada interval tutup 0,2pi, kemudian fungsinya non negatif, dan tetapi integralnya 0, maka haruslah fungsi ini adalah fungsi yang bernilai 0 untuk setiap theta. Jadi fungsi ini G theta sama dengan 0. Untuk setiap theta di antara 0 sampai dengan 2pi. Oke.
Artinya apa? G theta sama dengan 0, jadi FZ0 sama dengan G, sama dengan modulus F Z0 tambah delta E theta. Oke. Jadi artinya FZ0 sama dengan modulus FZ untuk setiap Z di C delta. Oke. Kemudian tadi yang Anda ingat bahwa C delta tadi adalah Z1 min modulus Z1 min Z0. Tetapi saya bisa memilih Z1 yang sembarang. Maka delta juga sebarang. Jadi karena delta sebarang, bervariasi untuk semua delta, kita punya FZ sama dengan modulus F Z0. Untuk semua Z sekarang di cakram tadi, DZ0 epsilon. Oke. Kesimpulannya adalah, jadi modulus F konstan pada cakram DZ0 epsilon. Oke. Karena konstan pada cakram dan F analitik, akibatnya F konstan pada DZ0. Jadi ingat kembali, jika Anda punya fungsi F yang analitik dan modulus F-nya konstan, maka fungsi tersebut adalah fungsi konstan. Oke. Ya, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke. Baik, jadi kita telah membuktikan lemma ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat pernyataan dari teorema terkait prinsip modulus maksimum, berikut buktinya dan juga akibat-akibatnya, dan mungkin beberapa contoh ya yang terkait. Baik.